Masyarakat Indonesia memang keren dan kreatif. Buah dan sayur yang melimpah di tanah air bisa menjadi inspirasi membangun usaha di bidang kuliner. Seperti spaghetti pertama dan satu-satunya berbahan sayur dan buah di Indonesia. Produk kuliner unik ini buatan Ibu Lulu dan suaminya, Pak Lutfi dari Nganjuk, Jawa Timur. Sebelum ke tempat produksi, gimana kalau panen bayamnya dulu yuk? Sudah ada teman Unyil tuh, Riris, Meita, dan Abi yang siap membantu. Bayam salah satu jenis sayuran untuk membuat spaghetti. Nggak semua jenis bayam bisa kita gunakan ya. Hanya bayam berdaun lebar saja. Karena bayam jenis sekop ini bisa menghasilkan warna hijau lebih pekat dibanding bayam jenis lain. Rasanya juga tidak terlalu tajam, jadi pas banget deh. Nah, oke, panen selesai. Waktunya kita olah di tempat produksi nih. Let's go! Bayam hasil panen sudah lepas dari tangkainya nih. Sudah dicuci bersih juga. Yuk, kita giling. Biar makin gampang, tambahkan sedikit air ya. Wah, mirip kayak jus bayam dong nih. Selain jus bayam, siapkan juga tepung terigu, telur, dan garam. Lalu campur semua bahan ke dalam tangki berkapasitas 10 kg ini. Kalau pesanannya banyak, bisa buat adonan sampai 100 kg loh. Jadi tahap ini bisa dilakukan berkali-kali. Widih, sudah kayak Gunung Merapi tuh, menyembur. Aduk sekitar 10-30 menit sampai adonan kalis. Sip, angkat yuk. Kemudian pipihkan adonan menggunakan mesin. Masukkan adonan perlahan sampai berubah menjadi lembaran. Lakukan berulang ya, sampai mendapatkan ketebalan adonan yang diinginkan. Masih di mesin yang sama nih. Potong lembaran adonan sampai membentuk untayan seperti ini. Agar tidak rusak, segera jemur ya. Untayan spagettinya kurang lebih 5 meter nih. Di tahap ini spaghetti tidak boleh terkena cahaya matahari langsung. Karena teksturnya bisa rusak dan mudah pecah. Jadi cukup diangin-anginkan saja dan tunggu sampai kering. Nah, ada juga spaghetti dengan varian buah naga nih. Warna mencolok dengan rasa yang tidak terlalu tajamnya, cocok untuk bahan baku spaghetti. Oh iya, Ibu Lulu dan suaminya Pak Lutfi memulai usaha pembuatan spaghetti sayur dan buah ini dari 2015 lalu. Ini katanya bagus sih untuk alternatif makanan anak-anak. Ya, sudah pasti karena spaghetti gelula itu dari buah, sayur, dan umbi. Dan semua mengandung zat-zat yang bermanfaat untuk anak-anak. Untayan spaghetti yang sudah kering bisa kita potong nih. Ukurannya sekitar 20 cm. Terakhir kemas ke dalam plastik deh. Setiap kemasan beratnya sekitar 200 gram. Tahan selama 6 bulan, produk ini dijual seharga Rp20.000 per bungkusnya. Nggak cuma di Nganjuk, penjualan sudah sampai ke Pulau Bali, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Spaghetti buah dan sayur punya 6 varian rasa. Bayam, wortel, cabai merah, tomat, buah naga, dan ubi ungu. Wih, Unyil pilih yang mana ya? Selain bikin kenyang, kandungan gizi dan manfaat spaghetti buah dan sayur juga tinggi loh. Serat, vitamin, serta antioksidan di dalamnya, baik untuk kesehatan pencernaan, mata, dan juga kulit. Jadi, ayo teman-teman, makan yang lahap ya. Rasanya enak banget loh, pas banget nih untuk lidah orang Indonesia. Alhamdulillah, dapat makan siang gratis nih Pak. Sudah gratis, sehat lagi. Iya Den, enak lagi rasanya. Emang masakan India ala Om Vijay mantep. Lah, baru aja diomongin. Om Vijay-nya muncul tuh. Hari, aca, enak bener kalian menyantap spaghetti buatan Vijay. Gimana, nikmat bukan? Aduh, sakit perut Pak Oga. Aduh, Om Vijay, ini dibuat pakai apa sih? Masa makan beginian perut Pak Oga langsung melilit. Aduh. Tiba-tiba sakit perut sih Pak. Waduh, Om Vijay, padahal tadi Pak Oga bilang enak banget masakan Om Vijay.
jangan bercanda Pak Oga. Nggak boleh bohongin Vijay. Nggak mungkin makanan Vijay Pokoknya bikin nggak sakit bisa. perut. Pak Oga sakit perut gara-gara makanan ini. Ayo sekarang pilih mana Om? Mau Oga laporin ke tetangga, apa mau kasih 2 bungkus lagi? Ayo. Pak Oga, bisa aja nih. Bilang aja ketagihan, Pak. Siapa sih yang gak suka kue? Makanan dengan cita rasa manis ini memang kesukaan banyak orang. Seperti kek ubi ungu dengan parutan keju ini. Rasanya enak. Ubi ungunya juga berasal dari perkebunan organik loh. Jadi lebih sehat. Agar praktis, ubi ungunya sudah diolah jadi tepung nih. Pabrik Bionic Farm di Ciherang, Bogor ini yang membuat tepung ubi ungu dari tahun 2010 lalu loh. Nah, sebelum ke pabrik tepung ubi ungu dan mengolahnya menjadi aneka kue, Unyil akan ajak kalian panen ubi ungu dulu yuk, come on! Perkebunan ini menghasilkan ubi ungu jenis Kumara yang dikenal punya kandungan serat, karbohidrat, dan antioksidan yang tinggi. Campur dulu tanahnya dengan pupuk organik. Sekarang tancapkan bibit daun yang sudah berumur 2 bulan. Dari masa tanam sampai panen butuh waktu kurang lebih 4 bulan. Selama 4 bulan, tanaman akan dirawat dengan cara organik, tanpa pestisida kimia sedikit pun. Makanya, ubi ungu yang dihasilkan adalah produk organik. Jauh lebih sehat pastinya. Nah, sudah ada ubi ungu siap panen nih. Ayo, cangkul terus. Wah, umbinya ngumpet di dalam tanah tuh. Sip, angkat. Lalu kumpulkan. Ubi ungunya siap kita kirim ke pabrik deh. Oke deh, kita sudah sampai di pabrik nih. Puluhan kilogram ubi ungu hasil panen sudah dicuci bersih nih. Setelah itu siap kita potong. Gunakan mesin potong khusus ini agar hasilnya tipis dan rata seperti ini. Kalau manual nggak mungkin bisa serapi ini deh. 1 kilogram ubi ungu bisa selesai hanya dalam waktu 1 menit saja. Wah, cepet banget kan? Kok ubinya nggak dikupas dulu ya? Jangan salah. Ternyata di dalam lapisan bawah kulit ubi ungu banyak mengandung antioksidan loh. Jadi kalau dikupas hilang dong kandungan antioksidannya. Antioksidan alias anti polusi sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Lanjut panggang potongan ubi ungunya. Gunakan oven bersuhu 60 derajat Celcius. Sama dengan suhu penjemuran di bawah sinar matahari loh. Agar nutrisi dalam ubi ungu tidak hilang. Tada! Ini dia hasil potongan ubi yang sudah mengering. Kadar airnya sudah menyusut sebanyak 80%. Jadi siap kita giling. Syur, nggak pakai lama deh, langsung berubah menjadi tepung ubi ungu tuh. Dalam 1 hari mesin giling ini bisa menghasilkan puluhan kilogram tepung ubi ungu. Nah, biar hasilnya makin halus, ayak hasil gilingan yuk. Butiran yang masih kasar akan tertinggal di alat ayak ini. Jadi hanya tepung super halus saja yang bisa lolos. Bahkan tingkat kehalusannya hampir sama dengan bubur susu loh. Tahap kemas sudah menanti. Timbang sebanyak 250 gram tepung ubi ungu dalam setiap kemasan. Setelah itu masukkan ke mesin vakum untuk menyedot udara dalam kemasan. Hasilnya jadi kedap udara. Tepung ubi ungu pun jadi lebih tahan lama. Tepung ubi ungu ini bisa kita olah jadi aneka makanan loh. Salah satunya jadi kek ubi ungu keju. Yummy! Wah, sudah ada Ibu Putri, pemilik usaha pembuatan aneka kue di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ibu Putri mau membagi resep membuat kek ubi ungu keju. Siapkan buku dan alat tulis kalian ya untuk mencatat resepnya. Bahan-bahannya ada telur, gula halus, margarin cair, garam, dan bubuk vanila. Jangan ketinggalan bahan utamanya, tepung ubi ungu. Pertama, campurkan telur dengan gula halus. Tambahkan juga pengembang kue, bubuk vanili, dan garam untuk menambah cita rasa kuenya.
Nyalakan mixer, cur, aduk sampai mengembang. Sip, tinggal kita masukkan margarin cair dan tepung ubi ungunya. Aduk sampai merata. Wah, adonan jadi berubah warna nih. Itu artinya tepung ubi ungu sudah tercampur rata dengan adonan. Saatnya kita tuang di cetakan kue. Supaya tidak lengket, olesi cetakan dengan mentega dan tepung dulu ya. Yuk, tinggal kita panggang adonan selama 30 menit dengan suhu oven 200 derajat Celcius. Yes, tidak perlu menunggu lama nih. Kuenya sudah matang. Tinggal kita pindahkan ke wadah saji. Nah, mumpung masih hangat, kita oleskan susu kental manis dan taburkan keju di atasnya. Makin enak nih kayaknya. Rasa manis dan gurihnya menyatu dalam kek ubi ungu ini. Mana ini nak Unyil? Katanya mau bawakan saya makanan dari ubi ungu tak iya? Bujur ya, nih Unyil bawain kue ubi yang Unyil janjiin tadi. Cobain deh Bu, pasti ketagihan deh, dijamin. Wah, nak anak pintar. Begitu dong. Taruh saja dulu di situ, Nyil. Nanti Bu Juria cicipin. Iya Bu. Aduh. Aduh, ini anak gak mau diem sih. Jatuh kan kuenya. Yah, jadi belepotan deh nih. Maaf ya Bu Juria, nanti kuenya Unyil ganti deh. Aduh, gagal makan kue ubi ungunya. Nyil. Maaf Bu. Siapa yang mau jadi pengusaha? Harus mau kerja keras ya. Seperti Top Itipat, pengusaha camilan rumput laut dari Thailand. Sekarang penghasilannya bisa mencapai 450 miliar per tahun. Di saat usianya masih 26 tahun, dia sudah punya 2.500 karyawan. Wow, ini dia camilannya. Ada yang pernah lihat? Taukai Noi ini didapat setelah melalui banyak percobaan, termasuk uji coba dengan profesor untuk menemukan formula rumput laut yang anti basi. Sekarang To telah memasuk camilan rumput laut ke 6.000 cabang minimarket. Top Itipat juga mengekspornya ke 27 negara, termasuk Indonesia. Masih terinspirasi dari hasil alam. Kali ini buat tropis kaya vitamin C bernama mangga menjadi salah satu andalan rasa dalam sepotong kue. Namanya Jogja Scrumi, yang artinya enak dan lezat. Yap, inovasi kuliner ini memadukan pastry yang renyah dengan brownies kukus. Pertama dan satu-satunya di Yogyakarta loh. Berdiri Juni 2016, perusahaan kuliner ini ingin membuat oleh-oleh baru dari kota pelajar. Dapur produksinya ada di Jalan Adi Sucipto, Yogyakarta. Unyil nggak sendirian nih. Ada Adit dan Farah, teman baru Unyil. Nah, pertama kita buat dulu yuk brownies kukusnya. Bahan-bahannya ada tepung terigu, telur, gula, susu bubuk, pengembang, minyak nabati, margarin cair, dan yang unik ada tepung kentang. Tepung kentang ini bisa membuat brownies menjadi lebih lembut, padat, dan kenyal loh. Tambahkan air panas dan aduk sampai tekstur berubah padat seperti ini. Sip deh. Lanjut masukkan bahan lainnya, seperti gula, minyak nabati, margarin cair, tepung terigu, sampai telur. Aduk semua bahan dengan kecepatan sedang. Hanya butuh 10 menit, adonannya sudah jadi deh. Dari adonan sebanyak 5 kg ini, nantinya bisa membuat 75 brownies loh. Bagi adonan ke dalam 2 wadah besar. Beri pewarna makanan sesuai isian rasa. Karena kita mau buat rasa mangga dan serikaya, warnai dengan kuning dan oranye ya. Oke deh, tuang adonan ke dalam loyang berukuran 22 x 6 cm. Lalu kukus selama 25 menit. Sementara menunggu brownies matang, yuk lanjut buat pastrinya. Gak perlu repot membuat adonan pastry, karena pastrinya sudah siap nih.
Potong sisi pastry menjadi beberapa bagian tanpa memutus bagian tengahnya. Nah, ini dia yang memberikan sensasi rasa pada kue. Selai dari buah mangga dan srikaya. Ayo Mbak, isi sampai penuh ya. Tutup isian dengan cara mengepang setiap potongan sisi pastry. Wah, seperti mengepang rambut ya. Kira-kira Adit dan Farah bisa nggak ya? Sip deh. Terakhir olesi bagian atasnya dengan telur agar hasil pastrinya menjadi mengkilap. Yuk kita panggang dalam oven, suhunya sekitar 220 derajat Celcius dengan waktu selama 25 menit. Mohon bersabar ya, ini ujian. Ujian menahan perut lapar maksudnya. Yeay, akhirnya brownies dan pastrinya matang. Satukan keduanya seperti ini ya. Nah, biar menempel olesi coklat. Fungsinya seperti lem gitu deh. Jangan lupa kemas ke dalam kotak cantik. Beratnya 500 gram. Dalam sehari bisa membuat sekitar 1.500 kotak loh. Menariknya, usaha kuliner ini ternyata milik salah satu artis muda Indonesia. Iya betul, Kadude Herlino. Wih, ayo, siapa nih yang ngefans sama Kadude? Berawal dari kesan dan cintanya kepada Yogyakarta, akhirnya dia memulai bisnis ini dengan harapan bisa menghadirkan oleh-oleh istimewa dari kota Yogyakarta. Mantap! Dengan harga jual Rp40.000 per kotak, produk ini hanya bisa dibeli di Yogyakarta. Tenang, buat yang jauh bisa kok beli secara online. Wah, kalau sumber daya alam Indonesia begitu melimpah, siapa saja bisa dong jadi pengusaha bidang kuliner. Gimana Pak Oga? Enak nggak? Enak Den, enak. Ini oleh-oleh baru dari Jogja itu kan Den? Iya Pak, tadi Unil mampir ke sana. Dapat oleh-oleh gratis. Wah, mantap Den. Pak Oga bisa nambah terus nih sih. Hari kebetulan pada ngumpul di sini. Nyil, Pak Oga, coba nih kue buatan Vijay. Kok sama sih Om kayak kue yang Unil Iya makan Om nih? Vijay. Ini sih sama. Jangan-jangan Om Vijay niru ini kali ya. Caca sembarangan kamu gak? Ini resep asli punya Vijay. Asli buatan tangan Vijay. Resep dari India. Ya Om, gak usah jauh-jauh kali. Ke Jogja juga bisa kok makan kue kayak begini. Ya, gagal lagi bisnis Vijay. Hari. Inilah Sai Engmeng. Julukannya Chinese Snack Food King alias Raja Camilan dari Cina. Kekayaannya tercatat senilai 100,7 triliun pada tahun 2013 lalu. Pak Sai sukses menjadi orang terkaya di Taiwan setelah mewarisi usaha makanan ringan dari ayahnya Jonathan Shuaixiang yang dijual berbagai makanan ringan untuk anak-anak, mulai dari susu rasa pisang, yogurt rasa es krim, dan berbagai camilan kacang.